Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin dengan NIM akhir 235. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, akan mempresentasikan tentang pentingnya integrasi masyarakat untuk memenuhi tugas UTS kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzaman. Oke, langsung saja pada pembahasan. Yang pertama itu definisi integrasi. Integrasi adalah proses yang berupaya menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Mengapa integrasi masyarakat itu penting di Indonesia? Yang pertama itu untuk menjaga stabilitas sosial. Yang kedua untuk meningkatkan toleransi nasional. Yang ketiga untuk mendorong pembangunan. Faktor yang mempengaruhi integrasi masyarakat di Indonesia. Faktornya adalah yang pertama keberagaman etnis, budaya, dan agama. Indonesia memiliki keberagaman etnis dan budaya dan agama yang sangat kaya. Perbedaan ini bisa menjadi tantangan yang dapat memicu ketegangan. Oleh karena itu, penting untuk saling memahami, menghormati perbedaan, dan mendorong dialog antar kelompok demi memperkuat integrasi nasional. Yang kedua yaitu faktor kesenjangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok bisa mengganggu integrasi nasional. Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat menimbulkan ketegangan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pemerataan pembangunan. Penting untuk memperkuat persatuan bangsa. Faktor yang ketiga ialah keberadaan konflik sosial dan separatisme. Konflik sosial dan gerakan separatisme di beberapa wilayah Indonesia menjadi tantangan bagi Indonesia integrasi nasional. Dialog, penyelesaian yang adil, dan keterlibatan semua pihak diperlukan untuk membangun perdamaian dan memperkuat persatuan. Faktor yang keempat ialah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti otonomi daerah yang mendukung persatuan, perlindungan hak minoritas, dan peningkatan partisipasi politik. Semua kelompok berperan penting dalam memperkuat integrasi nasional. Yang kelima yaitu faktornya ialah politik identitas. Politik identitas seperti penggunaan simbol agama atau budaya dalam politik bisa mempengaruhi integrasi nasional. Jika disalahgunakan, hal ini dapat menimbulkan polarisasi dan konflik. Oleh karena itu, politik identitas perlu dikelola dengan bijak untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Faktor yang terakhir ialah pendidikan dan kesadaran kebangsaan. Pendidikan berperan penting dalam membangun kesadaran kebangsaan dan memperkuat integrasi nasional. Kurikulum yang inklusif tentang sejarah budaya dan pluralisme Indonesia membantu membentuk identitas nasional yang kuat dan mempererat hubungan antar kelompok. Cara mewujudkan integrasi, yaitu yang pertama, caranya adalah pendidikan multikultural, yaitu mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan sejak dini, agar masyarakat tumbuh dengan kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Yang kedua, membangun ruang dialog antar kelompok. Membangun wadah komunikasi yang sehat dan terbuka sehingga berbagai kelompok bisa saling memahami, bertukar pandangan, dan mengatasi prasangka. Yang ketiga yaitu menegakkan keadilan sosial. Memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, sehingga tidak ada kelompok yang merasa termarginalkan. Yang keempat yaitu mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Itu mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan gotong royong, acara budaya, dan proyek untuk mempererat hubungan antar individu di atas perbedaan mereka. Berikutnya ialah contoh nyata integrasi masyarakat. Yang pertama yaitu gotong royong, mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan sejak dini agar masyarakat tumbuh dengan kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Yang kedua yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan sejak dini agar masyarakat tumbuh dengan kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang.
Yang tiga yaitu program Kampung Pancasila. Pemerintah dan masyarakat membangun komunitas berbasis nilai-nilai Pancasila, di mana perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dihormati dan dijadikan kekuatan bersama. Yang keempat yaitu sekolah inklusi. Sekolah yang menerima siswa dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan kemampuan, mendorong integrasi sejak dini lewat pendidikan bersama dalam satu lingkungan yang setara. Integrasi masyarakat bukan hanya tentang hidup berdampingan, tetapi juga tentang membangun rasa saling percaya, menghormati, dan bekerja sama dalam keberagaman. Dengan integrasi yang kuat, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, karena hanya dengan bersatu kita bisa menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Bersatu dalam perbedaan, kuat dalam keberagaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.